Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu video yang viral saat ini yang muncul hampir di semua sosial mediaku adalah statement terbaru dari Nikita Mirzani. Ini terkait dengan putrinya Loli ya, yang sebenarnya sudah pulang ke Indonesia, tetapi walaupun sudah pulang ke Indonesia, ternyata dia tidak tinggal, tidak ketemu lagi dengan ibundanya dengan permasalahan yang lalu. Sepertinya Nikita Mirzani memang sudah tidak, apakah beneran tidak mau lagi berhubungan dengan putrinya tersebut, karena Loli kan usia baru 16 tahun ya. Dan dikatakan di sini waktu wawancara di Trans TV ya, Loli itu sebenarnya dia pulang ke Indonesia bukan karena keinginannya, tapi karena visanya itu sudah habis dan dia dideportasi karena dia tidak sekolah di sana. Harusnya, kata Nikita Mirzani, Loli itu pulang itu di borgol karena dia melanggar hukum. Well, agak sedih sih. Pacarnya juga Loli kan sempat diwawancara di Trans TV juga mengatakan waktu dia ngejemput Loli, katanya tiba di Jakarta sekitar jam 1 dini hari, pacarnya tuh langsung menghantarkan Loli pulang ke rumahnya, ke ibunya, tapi katanya ditolak di situ. Sedih sih, tapi kita juga nggak bisa memaksakan Nikita Mirzani kalau memang dia belum dalam tahapan menerimanya kembali. Coba sih kita simak apa yang dimaksudkan Nikita Mirzani dengan strategi ini, karena dia memberikan keterangan terbaru di sini di tayangan Trans TV, teman-teman. Coba cerita nih. Jadi apa ceritain? Iya betul, memang sudah dihapus dari kakak, sudah tidak ada lagi namanya di kakak, tidak ada lagi di hak waris, semua asuransi tiga-tiganya sudah dicoret. Ya udah betul. Jadi Jadi dihapus dari kartu keluarga, oh my god. Dan tidak ada lagi di ahli waris semuanya, baik itu asuransi ataupun juga untuk harta yang lainnya. Loli sebenarnya sih kalau di usia dia kayak dia nggak peduli juga ya sama harta ya. Cuman yang lebih menyakitkan mungkin bagi dia adalah karena nggak dianggap sama ibunya lagi. Waktu Nikita Mirzani ulang tahun pun juga Loli kan sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ya. Kemudian dia nyanyi lagu Bunda dan dia agak sedikit sedih, sentimental di live-nya. Tapi Nikita Mirzani kayaknya bener-bener sudah acuh banget sama Loli. Ya wajar sih kalau kita lihat flashback setahun terakhir ini, permasalahannya Loli kan begitu gencar sekali menjelek-jelekan ibunya sendiri, kemudian ditambah dengan orang-orang yang menumpang di sana juga. Jadi sakit hatinya Loli, Nikita Mirzani itu luar biasa sih. Oke, kita dengar lagi apa yang dikatakan di sini. Semuanya tuh. Semuanya. Apa yang akhirnya Niki ngambil keputusan? Karena dia memilih jalan itu dan dia sudah dewasa katanya, ya sudah jadi jalanin aja apa yang sudah menjadi keputusannya gitu. Kalau di aku kebetulan biasanya kan keluarga nggak pernah ikut campur, cuman kalau masalah yang ini kita sampai ikut campur kan kok. Walaupun senyum Nikita Mirzani, tapi kalau aku lihat dia masih menyimpan kesedihan sih, ya wajar lah. Loli itu dulu kan kalau nggak salah pernah ada kasus, ada pengacara yang menghina Loli ya, kemudian dilaporkan ke polisi. Itu sampai segitunya dia ngebela putrinya gitu. Makanya, oke, hati-hati nih buat anak-anak juga kalau ngebuat seorang ibu marah, gitu. Dan keluarga sudah mengikhlaskan gitu kan. Akhirnya ya sudah win solution, daripada nanti di luar dia melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan dan keluarga inginkan, akhirnya nanti gimana-gimana, lebih baik ya sudah dilepaskan aja gitu. Oke. Tapi kita nggak, kalau sekarang Loli udah balik ke Indonesia. Kalau lihat dari sosial media ya tahu, tapi sudah nggak peduli sih. Wah, kalau dilihat dari sosial media udah tahu, tapi udah nggak peduli sih. Bukannya pacar Loli bilang waktu Loli pertama kali sampai di Jakarta, itu langsung diantarkan ke rumahnya. Apa mungkin saat itu Nikita Mirzani sedang pergi keluar? I don't know nih. Ya, ternyata aku pikir waktu di video yang sebelumnya kan aku ngebahas juga mengenai Nikita Mirzani, aku pikir sudah akan berdamai, tetapi ternyata tidak seperti itu. Dan juga Nikita Mirzani bilang bahwa kalau memaafkan sih saya sudah memaafkan gitu. Cuman kalau untuk tinggal bersama lagi, datang ke rumah, itu udah nggak bisa. Ya biarlah nanti waktu yang akan menjawab katanya, tapi yang pasti tidak dalam waktu setahun, 2 tahun, ataupun juga 3 tahun. Oke. Menyedihkan sebenarnya. Nggak ada sama sekali, tidak mau juga, tidak perlu, tidak usah. Sampai tato di punggung juga pengen lo hapus. Udah dihilangkan. Oke. Gimana sih ini proses? Laser, dibakar, ini kan lagi melenting. Udah berapa kali? Baru, kalau dari keluarga sudah mengikhlaskan, tapi sebagai ibu tetap mendoakan, tapi sudah selesai. Aku tuh orangnya kok, kalau sudah
tidak gitu. Iya. Biar nanti waktu saja yang merubah semuanya, tapi nggak untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu kapan. Wow, sampai sebegitunya ya. Oke. Jadi ya mungkin buat lolinya yang bisa aku sampaikan cuma sabar aja, karena kan kita nggak bisa mengejudge. Ada dua belah pihak nih, dua kubu ya, yang setuju dengan reaksinya Niki ataupun juga yang tidak setuju. Yang setuju mengatakan bahwa bagus Niki, kamu harus memberikan pelajaran ke putrimu, dan juga ini pelajaran untuk kedua putramu nanti agar mereka tidak mengikuti langkah dari kakaknya. Ada yang tidak setuju karena katakan nggak ada namanya tuh istilah bekas anak gitu. Tapi secara aku pribadi sih, menurut aku ya, aku yakin sih walaupun I don't know whether this is true or not ya. Menurut aku walaupun Niki kelihatan keras di media, ngomong kesan yang nggak peduli, aku yakin banget sih sebenarnya Niki itu melakukan hal-hal kebaikan untuk putrinya di luar sana. Melakukan A, B, C, dan D, mencari tahu ini dan itu. Karena tipikal perempuan kayak Nikita Mirzani ini tipikal yang kayak teori dekonstruktif. Teori dekonstruktif itu artinya adalah apa yang berusaha ditunjukkan ke publik itu biasanya adalah kebalikannya. Kalau orang menunjukkan kesannya marah-marah, emosional, sebenarnya aslinya dia nggak seperti itu. Justru malah tenang, kalem. Atau ada yang sebaliknya. Di publiknya tuh kelihatannya kalem, tenang, tapi di belakangnya aslinya emosional dan juga temperamental. Itu kan banyak yang seperti itu. Dan untuk Loli menurut aku sih yang bisa ngerubah hatinya Nikita Mirzani itu cuma doa sih ya. Karena kan yang punya kemampuan membolak-balikan hati manusia siapa sih kalau bukan cuma Tuhan. Jadi ya banyak-banyak berdoa. Dan jujur kalau aku sebagai orang dewasa gitu yang ngelihat Loli sekarang di sosial media dia, itu kayaknya jauh banget dari keinginan seorang Nikita Mirzani. Keinginan Nikita Mirzani itu pengen punya anaknya tuh sukses di bidang pendidikan dengan ekonomi yang sangat baik yang dimiliki keluarga ini. Tapi kok cuma begitu doang, itu sangat menyedihkan sebenarnya. Dia sekarang SMA udah lulus atau belum sih? Kuliah juga belum kan? Terus juga ada kasus di mana ada salah satu endorsement ya, yang katanya Loli ini menipu 90 juta rupiah. Ternyata udah diklarifikasi. Ternyata dia itu kayak di-endorse sama kayak produk kayak judi slot. Hati-hati Loli, jangan terima endorsement kalau untuk judi slot seperti itu. Karena sudah banyak kasus, selebgram, teman-temanku sendiri juga banyak yang mereka promosikan judi slot dan mereka harus mendekam dalam penjara. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun ya. Makanya aku udah lama banget sih, aku sudah nggak menerima endorsement kan sudah sejak setahun yang lalu ya. Tapi dulu aku juga pernah dapat kesempatan sama Binomo ya, dikontrak 1 tahun per bulan 1 video dengan nilai sekian ratus juta, tapi untungnya aku tolak karena aku ngerasa bahwa itu ada produk yang nggak pas. Ternyata betul, akhirnya bermasalah. Hati-hati juga buat teman-teman kalau di-endorse mungkin dengan judi-judi slot seperti itu nggak legal. Di Indonesia itu adalah ilegal. Dan menurut aku untuk tipikal Nikita Mirzani, untuk Loli ya, kalau pengen merubah atau meminta maaf untuk Nikita Mirzani, love language-nya dia ini bukanlah kata-kata, tapi adalah action. Kamu, Loli, ya aku sarankan, kalau berpakaian mungkin yang agak sedikit lebih sesuai keinginan ibumu, mungkin yang lakukan apa yang seperti keinginan ibumu, mungkin kamu bisa sekolah lagi, mungkin di sekolah yang tidak mahal kan tidak masalah. Pendapatan kamu sebagai seorang selebgram pun aku yakin cukup. Kalau biaya hidupnya nggak mahal-mahal banget sih oke ya. Karena ya dengan nama yang kamu miliki sekarang pun juga kamu udah levelnya kayak selebgram sih. Bisa lah biaya hidup penghasilan puluhan juta juga bisa kamu dapatkan. Tapi kalau pengeluaran kamu lebih dari itu ya nggak bisa juga. Jadi action, tunjukkan perilaku yang baik agar ibu kamu tuh bangga dengan dirimu. Dan kita lihat nanti mudah-mudahan Nikita Mirzani akan terbuka lagi hatinya. Tapi itu haknya dia sih. Aku yakin sih, walaupun Nikita Mirzani ngomongnya keras di media, tapi aku yakin dia pasti tetap ngebantu Loli dengan cara yang lain, mungkin dengan yang lainnya. Kalau 2 tahun lagi kan Loli sudah punya KTP nih ya, 18 tahun. Mungkin itu bisa lebih bebas lagi dia menerima pekerjaan. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Aku sih sedih sebenarnya melihat berita ini, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat masyarakat, pelajaran dari sisi Lolinya ataupun juga dari sisi Nikita Mirzaninya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTokku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.